Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Iya, saya ke Bung Arya. Bung Arya, eh, Kompas pernah menulis beberapa hari lalu bahwa harga vaksin gotong royong untuk 2 dosis itu adalah Rp800.000 lebih. Benarkah demikian? Tadi kan sudah diberikan kan datanya dari Kemenkes sudah ada. Jadi data itu yang sudah ada kan gitu. Berapa itu? Saya Tadi kan konfirmasi. Kompas sudah beritahu tadi. Iya, 800.000. Saya konfirmasi itu. Betul ya? Iya kan, ya kan udah Kompas berikan kan udah ini. Oke. Pasti datanya dapat dari Kemenkes Baik, juga. itu 2 dosis termasuk tadi pajak, PPN, kemudian juga penyuntikan, tenaga penyuntikan. Tadi disampaikan oleh pihak Jababeka misalnya, kalau seperti Unilever misalnya, yang perusahaan besar tapi karyawannya tidak terlalu banyak itu bisa. Tapi kalau seandainya perusahaan untuk padat karya yang karyawannya banyak, tentu itu memberatkan. Gini, satu hal prinsip adalah ini adalah vaksin gotong royong. Artinya kalau perusahaannya mau untuk seperti ini ada kan prinsipnya adalah bencana. Ini bencana, di mana-mana ada bencana, biasanya banyak orang yang ikut membantu untuk menanggulangi bencana tersebut. Ada yang membantu, ada yang nggak bisa bantu, nggak apa-apa. Nah, itu prinsipnya ya. Tapi apakah kalau dia nggak bantu, dia tidak divaksin? Nggak, tetap divaksin. Jadi tidak ada, tapi sesuai dengan prioritas yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu ada tahapan yang namanya nakes dulu, kemudian adalah pelayan publik dan lansia, kemudian masyarakat yang rentan, dan kemudian nanti ada tahap-tahap berikutnya yang untuk yang tidak ini yang udah umum gitu. Jadi ini bukan wajib dan tidak dipaksakan. Jadi yang dengan cara dia memberikan vaksin kepada karyawannya sendiri. Oke. Kalau tadi misalnya dia merasa tidak mampu untuk beli, kan pemerintah siapkan. Pemerintah menyiapkan yang gratis, nggak perlu bayar, Rp0 gitu. Ya. Tapi tunggu tahapannya nanti, begitu ya? Tertentu nanti. Nah, itu satu. Ini prinsip dasar dulu. Yang kedua, penetapan harga ini sudah dikonsultasikan oleh pemerintah kepada yang namanya BPKP dan LPJK. Mereka sudah menentukan, itu hitung-hitungannya mereka sudah sangat ketat tuh, hitung-hitungannya. Jadi semua harga tersebut tidak ditetapkan oleh satu pihak, tapi oleh beberapa pihak. Jadi BPKP ada di sana, LPJK ada di sana, dan sebagainya ada di sana. Jadi ada beberapa lembaga yang memang biasa melakukan tender, lembaga pemerintah ya, yang mengawasi tender dan sebagainya, itu yang menetapkan harganya. Jadi itulah harga yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga ini, dan itu dipakai sebagai acuan. Jadi kalau memang mahal, memang nggak bisa untuk membeli, jangan. Pemerintah mengatakan bahwa ini adalah gotong royong, yang dia mau bantu pemerintah, silakan. Kalau enggak, pemerintah bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawannya. Oke, saya ke Bung Timbul. Kalau yang mampu silahkan, karena bagian dari membantu pemerintah. Kalau yang tidak, ambil yang gratis aja. Ya, jadi menurut saya begini, memang ada keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes /643/2021 yang menetapkan harga. Nah, vaksin gotong tadi ya 879.140 itu jelas. Nah, memang ketentuan tentang vaksinasi gotong royong dan vaksinasi program. Jadi vaksinasi program ini vaksinasi yang gratis itu. Vaksinasi gotong royong adalah yang memang dibayar oleh pengusaha yang dibiayai. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021. Jadi vaksinasi gotong royong itu tidak hanya untuk pekerja, tapi juga dengan keluarga dan pihak lain yang ada dalam keluarga, supaya pekerja benar dapat vaksinasi, jadi herd immunity-nya ada di tempat kerja dan ada di rumah, seperti itu. Nah, menurut saya yang selalu didengungkan oleh pemerintah adalah percepatan untuk imunisasi, makanya gotong royong. Nah, kalau nanti kita melihat seperti yang dikatakan Bang Ari tadi, ya kalau nggak suka nunggu aja, ya percepatannya gimana, gitu loh. Jadi kan poinnya adalah percepatan yang Pak Presiden minta 1 tahun, Menkes kan waktu minta 1,5.
Kata Presiden 1 tahun. Nah, percepatan inilah yang harus dimaknai secara berkualitas bahwa ada vaksin gotong royong. Jadi vaksin gotong royong ini adalah suatu hal yang sangat baik. Tetapi ketika diperhadapkan pada harga yang 879 itu, dikali sekian ratus orang, sekian ribu orang, apalagi mungkin perusahaan yang padat karya ya, dia akan mikir, mendingan saya beli bahan baku, bayarin upah pekerja. Nah, ini kan persoalan tidak akan terjadi proses vaksinasi kepada perusahaan-perusahaan yang di padat karya tersebut. Sehingga percepatan yang diharapkan oleh Pak Presiden itu tidak akan terjadi. Oke, saya ke Bung Arya. Dan ini pun akan menjadi masalah kan begitu. Nanti saya bicara soal harga, tapi sebelumnya saya bicara soal semangat dulu. Jadi bukan soal semata-mata gotong royong membantu pemerintah, tapi ini bicara soal percepatan. Ya, itu kan yang disampaikan oleh Presiden bahwa Presiden meminta 1 tahun. Kalau kita menunggu, ya kapan? Sementara tadi Pak Presiden juga bilang, ada 215 negara mencari vaksin ini. Jadi berebut. Nah, sekarang kita berharap vaksinasi ini bisa dipercepat, apalagi tadi ya di sektor pekerja. Ini kan artinya juga bagaimana kita mau mencapai pertumbuhan 4,5% sampai 5%. Pekerjanya harus produktif, pekerjanya harus sehat. Di mana klaster kantor juga meningkat pada tahap awal COVID. Ya, kalau pekerjaannya kena COVID, tutup pabriknya, 3 hari lagi baru buka. Ya kan itu tidak produktif namanya. Baik, saya berikan kesempatan Bung Arya. Bung Arya silakan. Ya, sama seperti yang tadi disampaikan juga, vaksinnya nggak gampang. Kita juga ingin cari yang mudah, tapi nggak gampang. Jadi harganya bukan cari harga untuk keuntungan, enggak. Ini dari di luar, harganya memang segitu di luar yang didapatkan dan dihitung oleh teman-teman. Itu sudah optimal, maksudnya sudah harga yang terbaik. Bukan harga mencari untung, Anda mengatakan itu? Iya, itu harga yang terbaik. Itu harga yang terbaik yang didapatkan oleh kawan-kawan. Bayangkan kita sudah pesan berapa lama. Ini vaksin gotong royong udah diomongin sejak lama ini. Tapi kan baru datang sekarang ini. Itu pun baru mencapai 440.000. Oke. Jadi ya ini memang vaksinnya susah. Saya tergelitik untuk menanyakan ini Bung Arya. Gampangnya kita udah beli yang murah aja. Enggak, tapi ini yang tersedia. Bung Arya begini, saya tergoda untuk menanyakan ini. Ini kan untuk percepatan, ini kan untuk program sosial. Kok masih ada pajaknya? Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu adalah hitung-hitungan oleh lembaga tersebut. Lembaga-lembaga yang menentukan itu tersebut, dan mereka sudah menghitung semua bagian dari itu. Gitu loh. Maksudnya bagaimana? Pajak pertambahan nilai misalnya, PPN 10% dikenakan untuk setiap dosis vaksin. Tidakkah itu kemudian dianggap berlebihan? Gini, Bos. Jadi, itu ketentuan sudah ditentukan seperti itu oleh teman-teman lembaga-lembaga tadi, BPKP dan sebagainya menghitung seperti itu. Jadi itulah yang dibuat seperti itu, dan angkanya itu yang optimalnya yang dikeluarkan gitu loh. Oke, Bung Timbul? Jadi sama seperti mau murah, tapi nggak ada barangnya, mau gimana kita? Silakan Bung Timbul. Jadi gini, kan harga yang ditetapkan dalam keputusan Menteri tadi, kan Menteri Kesehatan 4643 itu adalah 117.910 untuk penyuntikan. Vaksinnya sendiri 321.660. Satu dosis ya? Menurut saya, ya, yang dari supplier sana di negara produsen kan nggak bicara harga suntik, dia kan hanya vaksinnya. Nah, bagaimana yang 117.000 ini yang menyuntik ini, ya itu bisa digratiskan, bisa ditanggung oleh pemerintah, sehingga pengusaha hanya bayar 321.000 termasuk kali pajaknya misalnya? kali dosis. Kan ini artinya, Bung Timbul, saya tanyakan, termasuk pajaknya misalnya apakah harus dikenakan atau tidak? ya, itu juga termasuk kan kalau kita baca keputusan Menteri Kesehatan ini termasuk margin 15%. Masa proses vaksinasi kita istilahnya kita bisniskan dengan margin dan sebagainya. Kan sebenarnya pengusaha ini kan ikut vaksin gotong royong adalah membantu pemerintah. Pak Presiden mengatakan tadi bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah. Kalau kita baca undang-undang bencana dan sebagainya, tanggung jawab pemerintah. Nah, sekarang hadir pengusaha ingin membantu. Kenapa lagi pakai acara margin? Kenapa lagi dengan pajak? Kenapa yang menyuntik saja harus dibiayain 117? Kenapa tidak dibiayai oleh pemerintah langsung? Kan banyak tenaga nakes kita. Saya nanti akan tanyakan ini ke Bung Arya selepas jeda, termasuk juga harganya berapa menurut Bung Timbul yang pas. Saya akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Bung Arya. Bung Arya, karena mahalnya dianggap mahal harga vaksin,
saya membacakan nih pernyataan dari Haryadi Sukamdhani dari Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Ini harga vaksin sudah sesuai harapan APindo, mayoritas biaya ditanggung perusahaan. Tapi ada juga sebagian kecil dari perusahaan yang cost sharing dengan karyawannya, potong gaji. Ini kemudian disampaikan. Saya akan tampilkan ini pernyataannya yang dikutip dari kumparan.com. Jadi memungkinkan untuk cost sharing dengan karyawannya, bukankah ini melanggar dari komitmen semula bahwa ini ditanggung oleh seluruhnya oleh perusahaan? Sebelum saya jawab yang lain dulu ya. Silakan. Karena kalau tadi nggak dijawab, bisa lain nanti isunya. Silakan Bung Arya. Ya, jangan dong. Kita harus isunya jangan digantung. Ada ketentuan dari KPK, tidak boleh memakai fasilitas kesehatan pemerintah untuk gotong royong. Supaya jangan dijadikan nanti vaksin gratis dipakai untuk berbayar atau yang namanya gotong royong. Maka itu vaskesnya vaskes swasta. Jadi dokternya dokter swasta dari rumah sakit swasta. Jadi itu harga dari mereka dan sudah dihitung oleh kawan-kawan. Jadi bukan bahwa kalau tadi misalnya di vaskes pemerintah mungkin bisa dibilang bahwa ini cari ini gitu ya, enggak. Tapi ini adalah memanfaatkan vaskes swasta. Tidak boleh pakai vaskes. Itu ketentuan dari KPK. Tidak boleh kemudian ada vaskes yang kemudian membantu soal ini dengan gratis begitu ya? Bukan gratis. Maksud saya tidak boleh pakai vaskes pemerintah. Oke. Jadi bukan, kan saya nggak ada pernah bilang gratis. Oke, kan Bahwa bisa. nggak boleh Oke, pakai begini Bung Arya, vaskes kan bisa pemerintah. misalnya vaskesnya pakai vaskes yang lain tapi dibayarkan oleh pemerintah. Ini kan soal uangnya. Kalau gitu sejak awal kan sudah bilang juga bahwa ini adalah permintaan dari mereka untuk membantu. Kan sudah kita bilang bahwa sejak awal ini gratis. Ya, semua pengusaha dikasih gratis untuk karyawan-karyawannya. Ya kan? Nah, mereka minta bahwa kami mau mengadakan sampai semuanya. Ya sudah, dihitung oleh pemerintah. Dan itu mereka bayarnya ke swasta juga. Iya. Bukan pemerintah, gitu Iya. loh. Ini ada dualisme antara membantu pemerintah dengan percepatan seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Timbul. Bung Timbul, silakan. Ya, vaksinasi tanggung jawab full pemerintah. Full Ya. pemerintah. Ketika diminta pengusaha membantu, artinya kan bukan diserahkan seluruhnya. Nah, Bung Arya harusnya membaca memang ketentuan tidak boleh pakai vaskes pemerintah itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 pasal 22. Tapi di pasal 33-nya disebutkan badan usaha swasta ini bisa bekerja sama dengan pemerintah. Nah, terkait dengan tadi disebutkan oleh Mas Eman, tidak boleh dibayar oleh pekerja. Kita baca pasal 3 ayat 5 Permenkes 10 ini itu ditanggung semuanya oleh pengusaha, tidak boleh dibayar oleh pekerja. Oke, itu jelas ya. Jadi ini Kalau bukan Jadi nggak boleh cost sharing. ketentuan dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10. tidak boleh cost sharing. Nggak boleh. Nah, Nggak boleh sekarang cost-sharing. persoalannya kan gini. Persoalan utama adalah kalau ini tinggi harganya, percepatan yang diharapkan kan tidak akan tercapai. Karena pengusaha akan berpikir pekerja, kalau dalam Permenkes 10 ini kan termasuk keluarga dan pihak lain yang ada dalam keluarga kan itu. Nah, dia akan berpikir 2-3 kali. Oke. Bagaimana saya akan membayar upah kalau Oke. nanti ini harganya... Saya ingin tanya Bung Timbul, kalau ketinggian tadi katakan Bung Arya misalnya nggak boleh pakai vaskes pemerintah. itu ada di pasal 22 Oke, betul. Permenkes 10 Jadi itu bagaimana dilarang. kemudian untuk mengurangi biaya vaskes itu, biaya penyuntikan misalnya? Ya, maksud saya gini, memang pasal 22 dilarang menggunakan fasilitas yang dilakukan oleh vaksinasi program. Tetapi di pasal 33 Permenkes 10 ini dibilang badan usaha swasta ini dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam proses vaksinasi ini. Nah, maksud saya begini, bagaimana yang 117.000 ini itu bisa digunakan tenaga medis dari pemerintah? Bukankah dalam anggaran PEN ada 699 triliun, itu kan termasuk insentif juga bagi tenaga medis yang memang menangani COVID.
menangani COVID kan berarti juga menangani masalah vaksinasi. Oke. Jadi kan dikasih insentif. Jadi bisa dikurangi menjadi faktor pengurang dari harga dosis tadi. Jadi berapa kalau seandainya menurut Anda, hitung-hitungan Anda tadi dikurangi dari biaya vaskes, kemudian biaya pajak dan lain sebagainya, berapa? Ya, menurut saya sekitar 300.000 itu sudah relatif, sekali vaksin itu sudah relatif baik lah ya. Oke, Dan jadi akan 600.000 banyak orang untuk atau 2 kali pengusaha yang vaksin. akan menggunakan itu gitu, membeli. Oke. Dibandingkan kalau Seperti yang saya katakan tadi. Baik, Bung Arya, Ya. mungkin kan 600 ribuan tadi? Gini, seperti yang saya katakan tadi, ya bukannya kita di sini jadi bikin harga gitu ya. Ini kan bukan wawancara bikin harga, ya. Beda. Udah saya katakan, ini beberapa lembaga yang menentukan. Termasuk di dalamnya adalah para pengusaha. Jadi mereka ikut dalam perencanaan harga tersebut. Jadi teman-teman Kadin itu ikut dalam perencanaan semua. Jadi semua mekanisme tadi itu adalah hasil pembicaraan ya dengan semua pihak tadi itu, termasuk dalamnya Kadin. Kadin itu teman-teman pengusaha yang menentukan harga dan menentukan soal ini dipisah nggak dipisah, itu juga dari pengusaha juga, bro. Iya betul bahwa ini bukan penentuan harga, tapi kemudian ada masukan terkait dengan hal-hal yang mungkin dianggap bisa menjadi faktor pengurang, kan nggak salah juga, Bung Arya. iya. Iya nggak salah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ya ketika dibicarakan mengenai harga, itu kan ketat banget mengenai harga itu. Kadin juga ikut di dalamnya tentang harga tersebut. Teman-teman pengusaha ikut di dalamnya. Baik. Soal dia apakah vaksin saja, vaskes saja, itu semua di dalam itu gitu. Oke, baik. Meskipun tadi ada peluang-peluang yang bisa sesungguhnya diupayakan. Nanti kita akan lihat apakah akan ada perubahan atau tidak, ataukah nanti kita bicara soal bagaimana membantu pemerintah atau percepatan, yang mana yang kemudian akan diprioritaskan. Ini tentu menjadi hal yang menarik untuk dicermati. Terima kasih Bung Arya Sinulinga, staf khusus dari Menteri BUMN, dan juga Bung Timbul Siregar dari terima kasih. BPJS Watch. Terima Terima kasih kasih, Bang Arya. atas masukannya, atas inputnya. Sehat selalu. Terima kasih.